Selamat siang Kak Andin. Hai, selamat siang, Jenny ya? Iya, tadi aku yang WhatsApp Kak Andin tadi. Oh iya, boleh silakan duduk. Terima kasih Kak. Iya, duduk dulu ya. Ya Kak. Ini juga ada air putih. Bisa jadi minum kalau misalkan nanti jadi haus ya. Terima kasih Kak. Jenny, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Kabar Kak Andin juga gimana? Alhamdulillah, kabar aku juga baik. Meskipun sekarang lagi musim sakit ya, batuk pilek. Iya, tadi adik aku juga hari ini barusan sakit karena batuk. Sama dong, adik aku juga hari ini, bukan hari ini sih, dia sakitnya semalam karena batuk juga. Alhamdulillah ya untuk adik Kak Andin. Amin, terima kasih. Doain sama juga untuk adiknya Jenny ya. Amin. Tadi sebelum kesini, Jenny habis dari mana? Dari kelas Kak. Dari kelas langsung kesini? Iya, tadi pas bunyi bel saya langsung pulang nih Kak. Ampun, tapi Jenny udah makan? Atau kita mau cari makan dulu ke kantin? Nggak usah Kak, nggak apa-apa. Benar, nanti Jenny lapar lagi di tengah-tengah cerita. Aman Kak, tadi pas istirahat pertama aku udah jajan banyak, udah prepare mau konseling sama kakak. Oh gitu, jadi kalau gitu kita ngobrol tipis-tipis aja dulu kali ya, biar lebih chill gitu. Boleh Kak. Boleh ya. Tadi Jenny sebelum kesini mata pelajaran apa? Sebelum kesini tuh tadi belajar matematika peminatan Kak, bahas limit, trigonometri. Oh iya, tapi aman kan ya pikirannya sekarang ya? Jujur agak nguras pikiran dan tenaga sih Kak, karena Bu Rina tuh kalau ngejelasin cepet banget, meskipun emang bakal diulang lagi penjelasannya, cuma tetap aja aku nggak bisa langsung nangkep maksudnya. Asli sih, aku kebayang sama pusingnya Jenny sekarang. Tapi kelas kalian tuh diajar sama Bu Rina ya? Bukannya kalau matematika peminatan itu sama Pak Galang? Memang sama Pak Galang Kak, tapi beliau kan lagi ambil cuti, jadi untuk sementara waktu diajar sama Bu Rina dulu. Oh iya ding, benar Pak Galang lagi cuti. Oke lah kalau gitu, karena di sini nggak ada angka dan rumus-rumusnya, Jenny bisa relax aja ya. Bisa tarik nafas dulu mungkin biar pikirannya kosong, bukan pikirannya kosong, biar pikirannya tuh tenang dulu gitu. Iya Kak Andin, tadi pas masuk ruangan ini tuh langsung ngerasa lega gitu, karena benar-benar nyaman ruangannya. Gak sumpah kayak di kelas. Fun fact, aku pertama kali tahu Kak kesini. Oh ya, berarti baru pertama kali juga dong Jenny ikut konseling? Bener Kak. Kalau gitu aku mau tanya dulu deh, apa sih yang Jenny tahu tentang konseling? Tempat curhat. Nggak salah sih, tapi coba aku bantu lurusin ya. Jadi konseling itu intinya kayak proses pemberian bantuan kepada seorang individu untuk membantu dia mencari alternatif solusi dari permasalahannya. Terus apa? Panjang banget Cok. Nah, caranya itu gimana? Ya, dengan bercerita ini gitu kan. Jadi nanti Jenny bebas mengungkapkan semuanya, nggak perlu malu, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena berdasarkan apa yang Jenny ceritakan nanti, aku sebagai konselor bisa membantu Jenny untuk mencari alternatif solusi dari permasalahannya Jenny. Terus memungkinkan juga bagi aku untuk membantu Jenny melihat dari perspektif lain gitu. Intinya tuh aku bakal bantu Jenny, tapi keputusan akhir itu ada di tangan Jenny sendiri. Aku tuh cuma sebagai fasilitator aja gitu. Terus Jenny juga nggak perlu takut ya aku judge gitu, karena aku nggak akan ngejudge Jenny. Di konseling itu ada 3 asas utama sih yang dipegang oleh konselor gitu. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Nah, asas keterbukaan ini adalah yang tadi aku bilang, Jenny harus terbuka gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi gitu loh maksudnya ceritanya tuh. Jadi nggak perlu malu-malu, nggak perlu ragu, pokoknya benar-benar terbuka gitu ya. Terus asas kerahasiaan itu maksudnya adalah aku sebagai konselor itu dituntut untuk menjaga
perbincangan kita saat ini supaya tidak terdengar sampai luar gitu, tidak terdengar sama orang lain, bahkan ke sesama guru BK pun kalau tidak ada hal-hal yang urgensi gitu. Apa ya, jadi tuh kayak hanya kita berdua yang tahu, sama Allah deh, bertiga jadinya kan. Apa sih bahasa sekarang tuh, YTTA ya katanya, yang tahu-tahu aja. Gitu ya Kak? Terus yang ketiga itu kan ada kesukarelaan. Jadi maksudnya adalah Jenny datang ke sini itu tanpa paksaan siapapun gitu. Jenny curhat itu juga tanpa paksaan siapapun. Tapi benar kan Jenny datang ke sini tanpa paksaan siapa-siapa? Iya Kak, nggak ada paksaan. Benar ya? Benar. Oke. Oh, sama aku mau ngingetin kalau misalkan kita tuh punya waktu sekitar kurang lebih 50 menit gitu. Jadi selama 50 menit ke depan aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Oke Kak. Apa Jenny udah siap untuk mulai konselingnya? Siap Kak. Oke, kalau gitu apa yang sebenarnya lagi ganggu pikiran Jenny akhir-akhir ini? Jadi tuh ya Kak, kalau aku di lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanan itu tuh bisa banget mengendalikan emosi aku Kak. Misalnya pas kemarin pagi Kak, pelajaran kimia, pas Bu Eka ngebagi kelompok. Nah, ngebagi kelompok itu kan jadi 5 Kak. Kita disuruh bahas tentang molekul gitu sih Kak, molekul. Intinya aku masuk nih di kelompok 4. Terus yang mulai bikin aku jadi nggak semangat tuh isi kelompok aku nih satu circle gitu loh Kak. Jadi sekelompok tuh ada 7 orang. Nah, 6 diantaranya tuh emang ada temen dekat yang dekat banget gitu. Sedangkan aku sama mereka tuh kayak cuma kenal nama aja, nggak terlalu dekat. Maksudnya nggak yang dekat banget. Jadi waktu diskusi, aku kebanyakan diem karena ngerasa canggung. Apalagi pas diskusi itu juga mereka sambil kayak yang ngobrol hal-hal personal yang nggak aku ngerti. Terus mereka berenam ini juga emang terkenal pintar gitu Kak. Jadi ide-ide yang mereka keluarin itu tuh benar-benar out of the box gitulah Kak. Aku kan jadi makin sungkan ya. Nah, ada satu momen dimana tuh kita mau nentuin tema PowerPoint gitu sih Kak di Canva. Kan template-nya lucu-lucu tuh ya. Terus aku di sini ngasih saran. Tema yang mau dipakai tuh kalau bisa yang simpel-simpel aja. Karena kan kimia ini banyak rumus ya Kak. Kalau pakai template yang heboh, takutnya kelihatan rame dan malah bikin pusing gitu kan. Tapi salah satu dari mereka ini bilang, "Udahlah nggak apa-apa, justru kalau rame tuh jadi menarik perhatian gak sih? Bu Eka kan emang suka yang heboh gitu." Entah karena emang temen dekat atau emang selera mereka yang sama, akhirnya yang lain juga setuju. Dan hasil PPT-nya tuh beneran rame banget gitu loh Kak. Sabar, tarik nafas dulu, relax aja, santai, kita masih punya banyak waktu. Boleh diminum dulu mungkin. Oke, terima kasih ya Kak. Aku lanjut ya Kak. Jadi kan hasil PPT tuh rame banget ya Kak. Jadi aku yang presentasi tuh pusing banget bacanya kayak mana. Akhirnya di tengah-tengah presentasi Bu Eka tuh nyuruh kita langsung berhenti Kak. Bener-bener dikomplain habis sama Bu Eka. Teman-teman yang duduk juga nyamperin pendapat mereka. Katanya PPT kita tuh gak kebaca sama mereka Kak. At the end, Bu Eka nyuruh kita ngulang lagi presentasi minggu depan. Dengan catatan yaitu PPT-nya dibenerin. Kayak gitu jadi kerja 2 kali nggak sih Kak? Oke, kita coba uraikan satu-satu ya. Tadi kan Jenny bilang kalau misalkan sama diskusi itu Jenny kebanyakan diemnya gitu kan. Terus waktu Jenny menyampaikan pendapat, terus pendapat Jenny ditolak, itu gimana rasanya? Jujur ngerasa kecewa sih Kak. Baru ngerasa marah tuh pas diberhentiin waktu presentasi itu.
Coba kalau mereka dengerin pendapatku, mungkin aja Bu Eka nggak berhentiin kita dan nyuruh ngulang minggu depan. Tapi Jenny sampaikan nggak pada saat itu marahnya? Maksudnya bilang kayak, coba tuh kan, coba dengerin kata aku gitu. Enggak kak, aku diem aja. Karena emang udah ngerasa marah banget, malu juga sama teman-teman yang lain. Jadi emosi Jenny terpendam gitu ya, tidak tersalurkan. Terpendam sih, iya kak, cuma tersalurkan pas di rumah. Maksudnya gimana tersalurkan pas di rumah itu? Iya, jadi tuh karena seharian itu aku nahan emosi kak. Akhirnya benar-benar meledak pas di rumah. Ceritanya, aku baru sampai rumah sekitar jam 5:30. Karena sebelumnya aku latihan PMR dulu kak. Baru banget nih masuk rumah. Tiba-tiba bunda nyuruh aku buat beli minyak ke Indomaret. Terus aku protes dong kak. Aku tuh baru pulang. Capek, mana kemarin bad day banget kan. Jadi aku kelepasan teriak gitu ke bunda. Aku bilang, bunda tuh kenapa sih selalu nyuruh aku terus? Di rumah kan ada adek. Kenapa nggak nyuruh adek aja? Lagian kan Indomaret tuh nggak jauh sih, cuma depan gang doang. Aku bilang kayak gitu kak ke bunda. Lalu gimana respon bunda kamu Jenny? Itulah kak, aku baru sadar pas kejadian ini. Sadar gimana maksudnya? Bunda bilang, kak, bunda tuh cuma minta tolong sama kamu untuk beli minyak. Tapi kok respon kamu tuh kayak bunda habis buat salah besar. Bunda ngerasa setiap kali kamu di rumah, kamu tuh bawaannya marah terus. Ada apa sebenarnya? Kalau ada masalah di luar, jangan dibawa ke rumah walaupun rumah memang tempat kamu pulang. Habis itu bunda pergi beli minyak sendiri kak. Kemarin aku bener-bener ketampar banget sama omongan bunda. Kayak baru sadar, aku di rumah marah-marah terus. Jujur, seharian ini aku kepikiran terus kak. Pernah terlintas nggak di pikiran Jenny, kenapa Jenny bisa bertindak seperti itu di rumah, bisa meledak-ledak, sementara di sekolah tuh Jenny bisa dibilang pandai gitu mendam emosinya? Karena tuh apa ya kak, aku tuh ngerasa rumah tempat aman aku. Tempat dimana aku bisa diterima lebih dan kurangnya aku, tanpa khawatir harus ditinggal, tanpa takut kehilangan mereka. Tapi kalau di sekolah tuh, aku ngerasa harus jaga sikap, jaga perkataanku, karena teman-teman bisa mudah ninggalin aku. Nggak kayak keluargaku. Gimana ya kak ngejelasinnya? Aku paham, mungkin kalau di rumah tuh Jenny bisa menunjukkan sisi Jenny yang sebenarnya gitu kan, sementara di sekolah tuh Jenny harus jaga image gitu kan. Iya kak, benar. Ada perilaku lain nggak yang Jenny sadari selain bertengkar sama bunda kemarin gitu, misal sama ayah, sama kakak, atau sama adik mungkin? Kalau sama ayah, jujur aku takut sih kak, gak berani ngebantah. Bener-bener nurut karena ayah tuh bawaannya tegas gitu. Mungkin sama adik kali ya yang lebih parah. Bisa diceritain nggak detail gimana? Sama adik tuh aku merasa superior gitu kak. Merasa karena aku anak paling tua, sedangkan dia masih SMP. Kayak naluri aku, ego aku sebagai anak pertama tuh keluar aja gitu. Merasa apa ya, punya hak buat nyuruh-nyuruh dia karena merasa posisi aku tuh lebih tinggi kak. Jadi pas bunda atau orang lain gitu bandingin aku sama dia, aku ngerasa ego aku tuh kegores kak. Dan sometimes ada rasa benci gitu kak ke adekku. Di waktu kapan biasanya Jenny mengeluarkan ego seorang kakak gitu kepada adiknya? Hampir setiap waktu sih kak, terutama waktu dia kelihatan ngeselin gitu di mata aku. Bisa diceritain nggak ngeselinnya adik ini gimana? Ya sepele sih kak, kayak buka pintu kamar aku secara tiba-tiba tanpa izin, minjem barang kayak tas, baju. Soalnya dia tuh gak rapi gitu loh kak orangnya. Habis minjem juga gak langsung dibalikin, nginep dulu di kamar dia berhari-hari, berbulan-bulan. Sementara kan aku juga butuh loh kak barang-barang aku.
Aku tuh bisa sampai ngelempar barang ke dia kayak bantal atau guling atau barang lain yang gak bakal menyakiti dia. Karena emang tujuanku tuh bukan mau nyakitin dia, tapi mau bikin dia tuh ngerasa kayak takut gitu loh Kak sama aku. Nah, pas lagi bertengkar ini, ayah atau bunda tuh kayak ngebela adik gitu. Mereka bilang, kenapa sih Kak galak banget sama adiknya? Nanti pas ayah bunda udah gak ada, bla bla bla. Kayak biasalah Kak, bawa-bawa kematian gitu. Ego aku kesentil banget kan Kak. Tapi pas aku jelasin alasannya kenapa, mereka negur adek tuh cuma kayak, adek lain kali kalau habis pakai barang kakak dibalikin lagi ya. Waktu aku masuk kamar, baru tuh aku sadar, iya juga ya, kenapa aku bisa semeledak itu. Oke, aku coba bantu jelasin ya Jenny ya. Jadi sebenarnya dalam diri kita tuh ada 3 mode yang biasanya kita pakai untuk mikir, untuk merasakan, untuk bereaksi gitu. Nah, kalau di analisis transaksional itu tuh disebutnya ego state gitu, atau status ego. Terdiri dari parent, adult, sama child. Nah, semua orang tuh punya 3 status ego ini dan bisa muncul tergantung situasi. Aku jelasin ya satu-satu. Yang pertama itu ada ego parent. Ego parent itu kayak ya selayaknya definisi parent gitu, orang tua gitu. Ini tuh kayak seorang orang tua yang ada di dalam diri kita gitu loh. Ya selayaknya orang tua gimana sih gitu kan, ada aturan, ngasih nasihat, atau mungkin kita yang melihat kebiasaan-kebiasaan itu gitu loh dari orang tua kita, dari guru kita, atau dari orang dewasa lain pas kita masih kecil gitu. Jadi kalau misalkan ketika Jenny mikir, ih harusnya aku nggak boleh gini, atau ih ini tuh salah gitu. Nah itu tuh sebenarnya ego parentnya Jenny tuh lagi bekerja. Cuma kadangan emang bentuknya agak ngejudge gitu dan keras gitu kan. Tapi nggak semua parent seperti itu gitu kan. Maksudnya dalam situasi nyata tuh nggak semua orang tua tuh kasar, keras gitu sama anaknya kan. Ada juga orang tua yang dia peduli, dia menyayangi anaknya, dia mensupport anaknya seperti itu. Mungkin terkadang juga Jenny pernah ngerasain kayak nggak apa-apa kok kamu udah berusaha gitu kan, ketika Jenny lagi gagal atau lagi dalam keadaan yang tidak yang membuat diri Jenny itu apa ya, merasa rendah diri gitu kan. Nah perkataan-perkataan itulah atau pikiran-pikiran itulah yang sebenarnya yang pada nyatanya itu Jenny tuh sebenarnya lagi pakai ego parentnya itu gitu. Terus yang kedua itu ada ego adult. Ini tuh yang paling tenang dan paling rasional. Jadi kayak lagi mikir jernih aja gitu. Kalau lagi di posisi adult tuh kita biasanya lebih melek gitu untuk melihat fakta, lebih nggak terlalu kebawa emosi, terus dan bisa ambil keputusan dengan lebih realistis gitu. Misalnya Jenny lagi ada masalah nih, tapi Jenny tuh kayak memberi ruang untuk diri Jenny kayak ini tuh sebenarnya lagi ada apa gitu loh. Aku tuh harus bersikap seperti apa ya supaya masalah ini tuh cepat teratasi gitu. Nah sebenarnya, nah itulah dimana adult itu akhirnya terpakai di dalam diri Jenny. Nah adult itu juga penting banget karena dia jadi penyeimbang gitu di antara dua ego lainnya. Terus yang terakhir itu ada ego child gitu, ego anak-anak. Dimana ego anak-anak ini tuh bagian diri kita yang lebih ke perasaan dan spontanitas gitu. Kalau misalkan Jenny lagi ngerasa marah banget, sedih banget, kesel, pengen dimengerti, itu sebenarnya bagian dari child. Tapi child juga tuh nggak selalu negatif ya. Ada sisi yang bisa bikin kita tuh jadi kreatif, fun, happy, terus bisa menikmati hal-hal kecil gitu. Cuma kadang kalau lagi capek atau ke-trigger, child ini tuh bisa muncul dalam bentuk yang negatif gitu. Misalnya kayak jadi mudah tersinggung, overthinking, atau mungkin meledak-ledak seperti Jenny yang lakukan di rumah kemarin gitu kan.
Namun penting untuk dipahami bahwa ketiga ego setting itu ada semuanya di dalam diri kita. Semua orang punya, dan semuanya juga, semua ego ini tuh tiga-tiga itu berfungsi, punya fungsinya. Nggak ada yang sepenuhnya baik atau buruk. Cuma yang jadi masalah itu ketika salah satu di antara tiga ini tuh terlalu dominan, atau kita mengeluarkan ego tersebut di situasi yang tidak seharusnya gitu. Berarti perilaku aku tuh masuk ke yang mana ya Kak? Kalau dilihat dari ceritanya Jani tadi, sebenarnya ini tuh bukan pengaruh dari satu ego aja gitu, tapi kombinasi dari beberapa. Pas kamu di sekolah kan tadi kamu bilang kamu tuh lebih diam, lebih bisa menahan emosi, lebih lebih pandai dalam menjaga suasana. Nah, bisa jadi itu kamu lagi menggunakan adapted child gitu. Jadi kamu tuh lagi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasi gitu, supaya mungkin untuk menghindari konflik, biar aman damai aja gitu kan. Jadi emosi kamu tuh ketahan. Tapi di sisi lain juga ada ego parent nih yang turut mendukung si adapted child itu. Ego parent di dalam diri kamu tuh kayak ngingetin kamu gitu loh untuk jangan marah, jangan bikin masalah, atau harus jaga sikap gitu. Jadi emosi kamu tuh makin ketahan lagi, makin ketumpuk lagi gitu. Nah, ketika emosi kamu akhirnya keluar atau bahkan meledak, itu tuh sebenarnya juga bagian dari child, tapi itu tuh free child gitu loh. Waktu kamu bentak bunda kemarin karena merasa capek habis latihan PMR, tambah juga memang lagi bad day kayak kamu ceritain itu, keluarlah si free child ini yang ngerasa kalau misalkan beban hidupnya itu tuh sudah terlalu berat gitu, dan melepaskan di tempat yang aman. Jadi pas ada ruang aman tuh dia keluar sekaligus. Nah, ruang aman bagi Jani adalah rumah. Ibaratnya tuh kayak minuman soda yang ditutup rapat ya, kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta gitu kan. Itu kan kalau dikocok-kocok terus dibuka bisa langsung tumpah semua kan isinya kan, meledak bahkan bisa kan. Nah itu sama kayak Jani memang capek di sekolah kan, ditambah latihan PMR, ditambah memang lagi bad day juga. Akhirnya pas sampai rumah tuh Jenny kayak nggak perlu lagi pakai topeng gitu loh. Jenny bisa nunjukin sisi Jenny yang sebenarnya. Dan itu sebenarnya cukup sering terjadi, karena kalau di rumah tuh kita ngerasa kayak ya udah jadi aja diri sendiri gitu, dan bahkan bisa mengeluarkan emosi-emosi yang tertahan saat kita ada di luar rumah. Lalu selain ego state, ada juga life position gitu, posisi hidup kita. Nah ini tuh ada empat posisi utama. Yang pertama itu I'm okay, you're okay. Jadi kita tuh ngerasa diri kita berharga, ngerasa juga orang lain tuh berharga. Jadi interaksi antar sesama itu tuh lebih seimbang, karena ngerasa nggak ada yang lebih rendah atau nggak ada yang lebih tinggi gitu. Kayak gue nggak lebih tinggi kok dari lo, tapi lo juga nggak lebih tinggi dari gue gitu. Jadi setara gitu, seimbang. Yang kedua itu ada I'm okay, you're not okay. Jadi ini tuh kayak kita ngerasa lebih unggul gitu daripada orang lain. Kita ngerasa bisa ngejudge orang lain gitu loh. Rasa diri kita tuh benar, sedangkan orang lain itu salah atau kurang gitu. Terus yang ketiga itu ada I'm not okay, you're okay. Nah ini kebalikan dari yang kedua tadi. Kita yang ngerasa diri kita rendah, sementara orang lain itu lebih unggul daripada kita. Biasanya kalau ada di posisi itu tuh kita ngerasa kayak diri kita tuh diri kita tuh minder, takut salah, terus takut juga ditolak gitu kan. Terus yang keempat itu ada I'm not okay, you're not okay. Ini tuh posisi dimana kita tuh ngerasa diri kita nggak baik dan orang lain tuh juga nggak bisa diandalkan gitu. Jadi lebih memilih untuk yaudah deh gitu, kayak pesimis gitu loh, jadi mundur aja gitu. Kalau aku coba kaitkan sama cerita kamu tadi, karena kamu di sekolah tuh lebih diam, lebih bisa menahan emosi gitu kan, itu tuh sepertinya kamu sedang ada di posisi
I'm not okay, you're okay. Kamu mungkin ngerasa orang lain itu lebih benar, lebih aman, jadi kamu memilih untuk menahan diri kamu aja gitu. Tapi pas di rumah, ketika kamu lagi meledak, kadang posisinya itu bisa bergeser. Terkadang tuh kamu lagi ada di posisi I'm okay, you're not okay gitu. Misalnya saat kamu lagi ngerasa benar dan orang rumah tuh salah. Tapi di sisi lain kan tadi kamu bilang setelah meledak-ledak KAD itu kan kamu merasa menyesal ya. Nah itu kamu balik lagi ke posisi I'm not okay, you're okay. Jadi sebenarnya kamu tuh cuma kebolak-balik aja gitu loh di antara dua posisi hidup itu. Tapi yang terpenting di sini tuh bukan lagi nyari mana sih yang salah gitu kan, ini salah atau ini benar gitu. Tapi kita tuh kita lihat pola kamu gitu loh, supaya kita bisa cari jalan keluarnya gimana. Jadi nanti kita bisa pelan-pelan cari cara supaya gimana kamu tuh pas di luar nggak terlalu nahan ledakan itu, tapi pas di rumah juga nggak yang sebebas itu juga melepaskan ledakannya. Jadi emosinya itu bisa keluar dengan cara yang lebih sehat dan lebih terkontrol. Seperti itu, Jenny. Bener sih, aku ngerasa relate. Tapi aku juga bingung Kak. Soalnya aku ngerasa capek banget harus nahan terus di luar. Tapi kalau di rumah malah jadi kebiasaan. Jadi kayak dua-duanya nggak enak gitu. Aku harus gimana ya Kak? Sebenarnya kita tuh nggak harus langsung ubah semuanya sekaligus gitu loh, Jenny. Pelan-pelan aja. Justru kalau maksa untuk berubah lebih cepat, kitanya tuh malah jadi capek sendiri gitu loh. Jadi pelan-pelan aja, dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Kalau aku lihat dari cerita kamu kan, kalau kamu tuh seringnya nahan emosi di luar gitu kan, karena menghindari konflik atau takut dinilai macam-macam. Tapi pas udah nyampe rumah kan kamu meledak sejadi-jadinya gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya wajar banget sih, karena kan ya seperti aku yang bilang tadi, rumah itu kan sebagian dari kita menganggapnya adalah tempat paling aman gitu kan, tempat dimana kita tuh bisa diterima lebih dan kurangnya. Jadi emosi yang kamu punya itu meledak sekaligus gitu, karena emosi-emosi yang sudah tertahan dari selama kamu di sekolah, jadi kelihatannya kayak meledak, sebenarnya mah enggak gitu loh. Itu tuh kayak tumpukan-tumpukan emosi kamu aja. Makanya langkah penting yang awal itu bukan langsung jangan marah, tapi lebih ke belajar dulu untuk sadar sama apa yang kamu rasain. Misalnya pas kamu di sekolah terus mulai ngerasa nggak nyaman, mulai ngerasa kesel gitu kan, kamu diem dulu sebentar, kamu kasih ruang buat diri kamu tuh mikir. Gak usah lama-lama, kayak beberapa detik aja gitu, mikir ini aku lagi ngerasa apa ya gitu. Jadi nggak langsung yang kesel dipendem gitu. Jadi dipikirkan dulu gitu perasaannya itu seperti apa. Kadang kita tuh terlalu fokus nahan emosinya gitu sampai nggak sadar sama perasaan diri kita sendiri. Padahal kalau kamu sadar akan perasaan kamu, itu sebenarnya udah salah satu langkah besar. Terus kamu juga bisa ngeluarin emosi kamu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nggak harus nunggu meledak gitu loh. Kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, kamu tuh bisa ungkapin dengan kalimat yang sederhana gitu loh. Maksudnya ungkapinnya tuh ringan aja, jangan langsung yang tegas atau langsung kamu konfrontasi orangnya. Tapi minimal tuh kamu nggak selalu diem aja. Jadi emosinya tuh punya jalan keluar gitu, walaupun sedikit. Selain itu juga penting buat kamu merilis emosi di luar situasi yang bikin kamu gak nyaman. Misal apakah kamu cerita ke orang yang kamu percaya, kamu nulis, atau kamu sekedar ngasih waktu buat tenangin diri kamu. Jadi emosinya itu gak cuma disimpan aja. Nah, untuk yang di rumah, kalau misalkan kamu tiba-tiba merasa ke-trigger gitu, tetap kasih waktu untuk diri kamu gitu loh, untuk bisa mikir, untuk bisa nenangin diri. Mungkin tarik nafas sebentar atau diam beberapa detik, tapi tujuannya itu bukan untuk nahan lagi emosi itu gitu loh, tapi supaya kamu tuh punya kontrol atas perasaan kamu.
punya kontrol diri sebelum bereaksi gitu. Jadi emosi yang keluar itu tetap jujur, tapi nggak yang langsung meledak banget gitu. Karena kalau aku lihat tuh kamu kayaknya bukan tipe orang yang emosian gitu. Tapi karena emosinya udah keburu numpuk duluan, jadi mau nggak mau saking penuhnya emosi itu akhirnya meledak gitu. Jadi yang kita atur itu bukan cara menghilangkan emosinya, ya nggak mungkin juga kita menghilangkan emosi dalam diri kita kan, tapi gimana caranya supaya emosi itu bisa keluar dengan sehat gitu. Dan ini tuh proses ya, nggak bisa terjadi sekali dua kali aja. Yang penting kamu mulai sadar sama perasaan kamu, terus pelan-pelan coba cara yang lebih sehat gitu. Menurut kamu dari semua yang tadi kita bahas, dari yang aku omongin tadi tuh, ada nggak sih satu hal yang bikin kamu tuh mikir kayak, oh ini nih kayaknya bisa dicoba dulu deh gitu? Yang tadi Kak Andin bilang soal sadar dulu sama perasaan, kayaknya itu yang paling bisa aku coba deh. Soalnya jujur, selama ini aku jarang banget pikir aku lagi ngerasa apa, dan aku lebih ke langsung dipendem aja sih Kak. Mungkin aku bisa mulai dari situ dulu, kayak lebih peka sama yang apa aku rasain. Terus coba nggak langsung dipendam semua. Terus mungkin aku juga mau coba yang ngasih jeda itu sih, apalagi kalau di rumah. Soalnya kadang aku merasa emang terlalu spontan aja marahnya. Ya walaupun aku juga masih agak ragu sih bisa langsung berubah, tapi at least sekarang aku jadi lebih ngerti kenapa aku bisa kayak gitu. Wajar banget sih kalau kamu masih ngerasa ragu. Perubahan itu emang nggak bisa langsung menjadi, nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Apalagi kan ini kebiasaan yang udah kamu lakuin dari dulu. Jadi itu nggak apa-apa kalau masih pelan-pelan. Yang penting sekarang kamu udah punya pegangan nih, kamu udah mulai sadar kalau misalkan, oh aku kalau di luar tuh sering nahan emosi, tapi kalau di rumah gampang banget meledaknya. Nah sebenarnya itu udah nunjukin kalau misalkan kamu tuh punya kontrol gitu loh. Dengan kamu sadar aja sama perasaan kamu itu, sama perilaku kamu itu, sebenarnya kamu udah punya kontrol lebih gitu dibanding sebelumnya. Aku juga setuju sih sama sama apa yang kamu pilih gitu. Kamu lebih milih untuk sadar dulu, belajar sadar lagi sama perasaan kamu, karena memang itu tuh sebenarnya hal yang dasar gitu, tapi efeknya besar banget. Nah nanti kalau misalkan kamu udah mulai sadar sama perasaan kamu, langkah berikutnya tuh akan akan jadi lebih gampang. Kayaknya aku mau nanya dikit lagi deh, mau nanya dikit lagi gitu kan. Waktu kamu lagi di sekolah terus ngerasa kesel, ngerasa nggak nyaman gitu, biasanya apa sih yang lebih pengen kamu tahan gitu? Apakah kayak kamu pengen ngomong, sebenarnya tuh pengen ngomong tapi kamu tahan aja, atau perasaan kamu yang kamu tahan? Kayaknya dua-duanya sih Kak, tapi lebih sering pengen ngomong, cuma aku tahan. Soalnya takut nanti malah jadi masalah atau orang lain gak suka sama aku. Terus pas kamu mutusin buat diem dan nahan itu, di dalam pikiran kamu tuh biasanya lagi ngomong apa ke diri sendiri? Biasanya aku mikir kayak, udahlah diam aja, nanti malah ribet, atau jangan bikin suasana jadi gak enak. Kadang juga takut dibilang lebay sih Kak. Kalau kamu perhatiin, suara itu lebih mirip siapa? Atau mungkin lebih ke kalimat yang pernah kamu dengar mungkin sebelumnya? Mirip kayak orang tua sih Kak. Aku kan besar di keluarga Jawa ya. Nggak tahu ya apakah ini terjadi di orang lain juga apa enggak. Tapi dari kecil tuh memang udah diajarin unggah-ungguh gitu sih Kak. Oke. Kalau di rumah itu biasanya sebelum meledak gitu, ada hal yang kamu rasain gitu nggak? Kamu ngerasain apa? Nggak langsung sih Kak. Biasanya awalnya aku ngerasa capek dulu, terus kesel dikit. Selain capek dan kesel itu ada perasaan lain nggak? Iya, kayaknya capek sama kesel sih Kak. Kadang juga merasa nggak dimengerti. Berarti sebelum marah besar tuh sebenarnya ada perasaan lain dulu ya yang muncul. Cuma selama ini kamu pendam gitu. Makanya pas keluar langsung dalam bentuk marah yang besar gitu kan. Oke.
Tadi kamu bilang kan mau belajar sadar dulu ya sama perasaan. Mungkin kita bisa bikin target kecil dulu yang realistis buat kamu. Misalnya kayak dalam beberapa hari ke depan tuh kamu coba minimal 1 kali aja nyadar sama perasaan kamu sebelum kamu nahan atau sebelum kamu bereaksi gitu. Nggak perlu langsung sempurna gitu, yang penting ada usaha ke arah sana. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lihat bareng-bareng nih, kira-kira apa yang kamu rasain waktu coba itu, bagian mana yang gampang dan bagian mana yang menurut kamu tuh masih susah untuk kamu lakukan. Menurut kamu target kecil kayak gini masih oke nggak untuk kamu lakuin? Kayaknya masih oke sih. Kalau cuma 1 kali nyoba buat sadar, aku rasa masih bisa aku usahain gitu. Oke, itu dulu aja ya yang kamu coba. Karena waktu kita juga sisa 5 menit lagi, coba kita simpulin ya. Apa aja sih hal-hal yang bisa Jenny sadari dari obrolan kita tadi? Dari tadi sih aku jadi sadar ya kak, ternyata selama ini aku lebih sering nahan perasaan, apalagi kalau lagi di sekolah. Aku takut bikin suasana nggak enak atau takut dinilai orang lain, jadi aku lebih milih diam. Terus aku juga baru ternyata sebelum aku marah itu ada perasaan lain dulu, kayak capek, kesel, sama ngerasa nggak dimengerti. Cuma selama ini aku nggak sadar aja, langsung dipendam sampai akhirnya meledak. Sama aku juga jadi tahu kalau aku bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, nggak harus langsung berubah banyak. Ya lebih sadar dulu aja sama apa yang aku rasain, sama coba kasih jeda sebelum aku bereaksi. Ya walaupun aku masih merasa belum yakin banget sih bisa langsung berubah, tapi sekarang aku jadi lebih ngerti diri aku sendiri sih kak. Aku seneng deh kalau bisa nangkap itu semua. Untuk pertemuan berikutnya nanti aku sesuaikan aja sama jadwalnya Jenny bisanya kapan. Nanti di pertemuan berikutnya juga kita lihat bareng nih, kita bahas bareng nih gimana pengalaman Jenny waktu nyoba itu. Oh oke kak, nanti aku chat ke Andin lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong, ya nggak apa-apa, boleh banget malah. Oke deh kak, makasih banyak ya karena udah dengerin cerita aku. Karena ini kali pertama aku ya ikut konseling, ternyata bener-bener ngebantu banget sih. Kembali kasih juga Jenny, terima kasih juga karena Jenny udah mau cerita sama aku. Aku harap semoga konseling hari ini tuh bisa bermanfaat buat Jenny. By the way, habis ini Jenny pelajarannya siapa? Bu Yeni kak, bahasa Lampung. Oh, Bu Yeni ya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu aku izin pamit ya kak. Oh iya Jenny, silakan. Hati-hati ya. Good luck.